Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah di penghujung Sya'ban dan sebentar lagi bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan segera tiba. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan usia kami sehingga menjumpai Ramadan, bulan yang sangat kami rindukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan saat menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan saat memelihara atau menyirami. Dan Ramadan adalah bulan saatnya memanen. Minimal ada 3 hal yang bisa kita panen di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan datang, kita bisa memanen 3 hal. Yang pertama adalah memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya memanen pahala itu akan menjadi tekad yang kuat, akan menjadi motivasi yang kuat bagi orang-orang yang mengimani yang gaib, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani hari akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang kemudian memburu pahala dengan sangat, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ada kelompok orang yang sabiqum bil khairat biidznillah, orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah sunnah itu diberi pahala dengan sebagaimana ibadah wajib, sedangkan ibadah wajib Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan Allah mengatakan puasa itu li wa ajzi, ya, untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat dalam puasa kita. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentu masih ingat dan senantiasa merindukan malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala ngendika malam itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar yang ada di 10 hari terakhir Ramadan itu akan mendapatkan pahala sebagaimana dia beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek, sehingga ketika di bulan Ramadan dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala sebagaimana dia beribadah 83 tahun 4 bulan. Dan kalau ya 10 tahun saja atau setiap tahun dia mendapatkan, maka sudah beratus-ratus tahun dia mendapatkan pahala sehingga bisa menyamai bahkan melebihi umat terdahulu. Ramadan kita memanen pahala. Yang kedua, di saat Ramadan itu pula kita memanen maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat besar. Rasulullah ngendika, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan di siang hari dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, ihtisaban, maka janji Rasulullah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuninya dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan Rasulullah juga ngendika, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam tentunya untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berbagai amal ibadah, maka
ketika itu dilakukan dengan penuh keimanan dan ihtisaban dengan sungguh-sungguh, janji Rasulullah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Tentunya itu selain dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan istighfar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu saja. Bahkan di bulan Ramadan, ketika Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya menjumpai Ramadan, menjumpai Lailatul Qadar," maksud saya, apa yang harus kamu lakukan? Maka ucapkanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar, kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melantunkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanen amal kebaikan, kebiasaan baik yang kita sudah rencanakan, sehingga setelah Ramadan kita memiliki kebiasaan baik atau meninggalkan sesuatu yang jelek di luar Ramadan. Maka kalau tadi para ulama menyampaikan, di bulan Rajab saatnya kita menanam, di bulan Sya'ban saatnya kita menyirami, dan Ramadan kita memanen yang nanti hasilnya akan kita rasakan, kebiasaan-kebiasaan baik atau kebiasaan untuk meninggalkan keburukan itu di luar Ramadan. Sehingga mari kita evaluasi diri kita sebelum Ramadan ini, kira-kira amal ibadah apa yang akan kita perbaiki. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Atau sesuatu yang jelek, kebiasaan kita yang jelek yang akan kita hilangkan di bulan Ramadan tahun ini, satu saja. Dan Rajab, Sya'ban, atau kalau belum sempat Rajab, Sya'ban kita belum sempat menanam, belum sempat untuk menyiraminya, di bulan Ramadan, di saat Allah mudahkan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan itu dibelenggu, sehingga kita hanya melawan hawa nafsu kita sendiri, maka di saat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menambah satu amal kebaikan yang mungkin akan kita perbaiki, atau mengurangi atau menghilangkan satu kebiasaan jelek yang akan kita hilangkan. Sehingga di bulan Ramadan kita berupaya keras melawan hawa nafsu kita, dan harapannya kita memanen kebiasaan baik, atau kita menghilangkan, memanen dengan hilangnya kebiasaan buruk yang sebelum Ramadan kita lakukan, dan setelah Ramadan kita mendapatkan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena menurut Maxwell, ya, dalam bukunya Psikosibernetik itu, bahwa untuk membiasakan satu aktivitas itu minimal butuh 21 hari, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa 1 bulan, artinya lebih dari 21 hari. Sehingga kebiasaan-kebiasaan dengan satu aktivitas yang baik atau menghindari satu aktivitas yang jelek itu bisa kita biasakan dan menjadi kebiasaan kita. Saya kira dari saya seperti itu, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah